Oke. Halo, apa kabar? Kabar baik Mbak, halo Mbak, apa kabar? Baik juga. Ini dia masih di Melbourne ya? Masih di Melbourne dan lockdown sekarang di Melbourne. Oh gitu. Jadi iya, Kayak apa sih keadaannya sekarang kalau di Melbourne selama pandemi ini? di Melbourne itu sebenarnya jumlah kasusnya tuh nggak sebanyak di Indonesia ya. Cuma mereka tuh take care banget. Dan sejauh ini yang meninggal di Melbourne doang ya, itu udah 42 orang. Dan jumlah new cases-nya itu udah tiap hari itu bertambah sekitar 300-an dan itu konstan. Padahal sebelumnya, ini kan Mhm. lockdown kedua. Mhm. Lockdown pertama itu nggak sebanyak ini case-nya. Terus kita meng-ease protection-nya, restriction-nya Mhm. itu di-ease, di-lift, akhirnya orang-orang tuh pada kumpul lagi, terus tiba-tiba dia second wave gitu. Oh, jadi sempat dibuka lagi, terus kemudian ternyata ada case lagi, terus ditutup lagi gitu ya, di lockdown Iya, lagi. dan Oke. ada yang kayak ada 2 daerah tuh yang satu apartemen di lockdown, ditutup Aduh. sampai ada polisinya banyak banget jaga-jaga gitu. Oh, oke. Sekarang dia kan lagi kuliah ya. Sekarang kuliahnya Mhm, tuh S2 ngambilnya. iya benar, mhm. Nah, hari itu sebenarnya mau ngobrol-ngobrol tentang gimana sih kemarin tuh kok bisa memilih Melbourne. Sekarang di mana kuliahnya? Di Monash University jurusan Master of Business Law. Oke, jurusan Master of Business Law. Kenapa nanti tuh pengennya ngobrol-ngobrol gimana sih dulu ceritanya kok bisa milih Monash University terus dapat beasiswa dari AAS, Australian iya Award Scholarship. AAS. Kenapa kok bisa memilih AAS, terus kemudian how to apply, terus kehidupan kuliah di sana tuh kayak gimana? Nanti kita ngobrol soal itu ya. Boleh. Mhm. Anyway, ini sudah semester berapa? Ini mau semester akhir, yes. Kita mau lulus habis ini, Desember ini insya Allah lulus. Oke, you look so young, padahal teman-teman tahu nggak bahwa dia ini sebenarnya sudah menikah, sudah memiliki anak juga, dan dia ini hebat banget karena dia adalah single mom juga dan masih belajar Mhm, terus sama sekarang. So, um, gimana perasaannya jauh dari anak ada di Indonesia gitu? mhm. Gimana perasaannya? Yang terberat itu karena harus ninggalin anak. Sebenarnya kan rencananya bawa anaknya ke sini, cuma karena ada Mister Corona ini nggak jadi kan jadinya. Eee, dulu itu dulu itu tahun kemarin kalau nggak salah, Mhm. aku sempat pulang ke Indonesia bulan Juni dan pas balik ke sini itu homesick. Padahal waktu pertama kali datang ke sini itu nggak homesick. Nah, yang Aduh, keduanya terus? itu homesick parah banget dan itu sampai nggak bisa tidur, insomnia. Aku pergi ke apa, mental health di kampus kan ada kayak psikiaternya gitu kan. Jadi datang ke Mhm. sana terus dikasih tahu suruh ngapain biar insomnianya itu berkurang kayak gitu. Dan itu tuh berat banget. Kadang-kadang orang tuh bilang kayak, eee, "Enak kamu bisa belajar, kamu nggak ada anak, kamu nggak ngurus anak." Di Iya, sisi iya. lain Kadang-kadang ada yang mikir gitu tuh. Happy ya iya, di di sisi sana, lain nggak ngurusin kok gitu. bener, itu julid banget sumpah. Di sisi lain kita tuh justru sedih gara-gara nggak bisa ketemu anak dan kadang-kadang tuh anak kan jadi sumbernya kita kan. Jadi ada dua dua hal yang kayak bertolak belakang gitu loh. Hmm. Makanya kalau misalnya aku ngeliat sih ada sisi baik dan sisi buruknya. Cuma aku ngerasa aku jauh dari Raka itu sekarang berat banget. Ini setahun aku nggak ketemu. Sedih. Iya, paling nggak tapi ada video call lah. Anaknya juga sekarang udah bisa ngomong, udah Heeh, bisa ini agak terobati ya. iya, Oke, balik lagi. Jadi melebar. Oke, balik lagi mhm, ke beasiswa-beasiswa tadi. mhm, Awalnya nih, kenapa mhm, kok bisa yang dipilih beasiswa kan banyak nih di antara semua beasiswa, kenapa mhm. memilihnya AAS gitu? Aku kan kerjanya jadi, PNS. Nah, Mhm. untuk, dapat beasiswa tuh hanya beberapa beasiswa aja yang berafiliasi sama, kementerianku. Jadi bukan berafiliasi sih, tapi diakuin. Mmm, mhm. Diakuin ketika kita keterima itu beasiswa, terus pergi tugas belajar, yang diakuin tuh hanya beberapa kayak LPDP, Chevening, Australian Mmm, Award. mhm. Awalnya tuh aku memilih negaranya dulu. Oh gitu? Di negara mana aku pengen menuntut ilmu gitu. Terus aku ngelihat, oh iya Australia aja, kenapa? Karena memikirkan dekatnya, nggak terlalu Heeh. jauh dari Indonesia, terus di sini juga lebih banyak orang Indonesia, dan waktu itu kan aku pikirnya mau bawa anak ya, karena di sini tuh Mhm. Melbourne tuh salah satu kota
paling enak dan nyaman ditinggali. Jadi paling ideal untuk Oke. ditinggali. Makanya kalau untuk yang bawa keluarga, di sini tuh enak banget. Sebenarnya nggak bawa keluarga dari single juga nggak apa-apa. Di sini tuh diverse banget. Orang dari segala rasis, I'm sorry. Orang lagi dari segala ras tuh ada di sini gitu. Oke. Nah, terus ada 3 deh yang waktu itu tuh beasiswanya VETA, LPDP, atau Australian Awards. VETA itu yang ngasih Kementerian Keuangan. LPDP juga yang ngasih itu kementerianku. Kenapa aku milih AHS? Karena benefit yang diberikan AHS itu jauh lebih banyak. Oh, apa tuh Terus, kira-kira? jadi Maksudnya full, apakah dia cover full semuanya belajar mulai dari sekolah sama apa tempat tinggal, makan dan sebagainya, atau seperti apa? bahkan dari kita di Indonesia pun, jadi waktu keterima AHS itu kita dilesin kan di sana IELTS. IELTS sama walaupun kalau misalnya IELTS-nya tinggi sekalipun, mereka akan tetap ngasih les untuk persiapan pembelajaran dan itu Oh udah gitu dikasih ya? uang. Dan itu Wah, udah dikasih enak uang. juga ya. Jadi iya, dia itu nge-cover visanya kita. Pokoknya yang kita keluarkan biaya sendiri tuh hanya biaya paspor. Terus begitu sampai di sini kita juga kasih kayak biaya buat bukan mendirikan rumah sih, kayak biaya buat lu baru datang nih, gua kasih nih duit banyak gitu. Itu dari awal tuh benefitnya udah banyak dan itu bukan masalah duit aja juga masalah sampai ngelamar ke sekolah pun dilamarin sama mereka. Sedangkan kalau LPDP sama PETA kita harus ngelamar sendiri. Mandiri ya, lebih. Mandiri, Oke. kalau di situ makanya kalau ditanyain gimana caranya ngelamar sekolah, nggak tahu karena kita Sudah yang ngelamar di-apply. sudah di-apply kan sama mereka, jadi kita tinggal milih, oh kita mau sekolahnya ini, oh ya udah, nanti sama mereka di-apply, beres. Oh, oke. Tapi untuk menuju beres itu, persaingan untuk mendapatkan beasiswa itu pastinya ya nggak gampang kan? Berarti harus punya IELTS dulu atau enggak? Nggak, pakai TOEFL aja bisa. Oh Dia gitu. bisa pakai TOEFL 525 kalau nggak salah minimalnya ya TOEFL-nya. Terus nanti jadi kan seleksinya ada 2, seleksi administrasi dan ini baru aja yang tahun ini pengumuman lolos seleksi administrasinya kemarin. Jadi buat teman-teman yang tahun ini. Sebenarnya kan mereka tuh selalu sama dari tanggal 1 Februari sampai tanggal 30 April. Terus nanti pengumumannya sekitaran tanggal 30 Mei. Cuma ketika tahun ini ada Mister Corona itu diundur sampai tanggal 30 Juni dan baru kemarin itu tanggal 21 Juli pengumuman lolos seleksi administrasi. Nah, seleksi berikutnya adalah wawancara dan tes IELTS. Oke. Wait. Oke. Yuk. Dan seleksi berikutnya itu adalah seleksi interview dan IELTS itu IELTS-nya dibayarin. Jadi kita yang dipakai untuk ngelamar dan dasar untuk keterimanya itu ya IELTS yang di seleksi yang kedua setelah seleksi administrasi tadi. Mereka cukup singkat seleksinya itu. Kayak cuma bikin essay, bukan essay sih, kayak jawab short answer gitu. Ada beberapa questions. Terus habis itu seleksi administrasi, lolos seleksi administrasi, selesai interview sama IELTS, sudah. Website resminya AS tuh apa sih? Untuk bisa tahu update-nya mereka tuh kapan buka pendaftaran ini baru, seleksi penerima beasiswa baru dan sebagainya itu biasanya di mana? Di australiaawards.indonesia.org. Oh oke. Jadi itu ya teman-teman, kalau misalkan kamu pengen tahu tentang AS seperti apa, nanti buka aja, nanti tak cantumin di sini gitu. Oke. Terus tips dan triks nih. Biasanya kalau bikin IC dan sebagainya itu harus apa sih biar triknya tuh kan dari banyak IC dan kawan-kawan untuk pendaftaran sebagainya agar bisa dilihat gitu, agar bisa menarik gitu. Nah, yang pertama aku baru tahu kalau AAS itu sangat melihat apakah linear bidang studinya dengan yang Anda pilih antara S1 dan S2. Sebenarnya teman-temanku di sini banyak banget yang nggak linear. Jadi dia bahkan ada temanku yang ngambil sastra Inggris waktu S1 dan sekarang dia ngambil public policy karena dia kerjanya PNS. Cuma waktu dia ngelamar S2 kemarin dia bilangnya tetap sastra Inggris gitu. Jadi gitu. Awalnya kok nggak ketahuan ya? Iya, enggak, emang jadi sebelum kita udah lolos. Nah, ketika udah lolos, nanti kita milih sekolah kan.
Bila sekolah Mhm. kita akan didatangkan konselor Mhm. dari Australia sini, namanya Mhm. Pak Michael. Nah, nanti Iya. dia akan ngasih tahu, "Oh, kamu bagusnya ini, kamu kerjanya gini ini." Jadi di situ kita akan berubah. Dulu kan aku ngambilnya akuntansi, Oh. Heeh. karena S1 aku akuntansi kan. Terus Mhm. habis itu pas S2 aku ganti jadi business law karena Pak Michael bilang, "Mendingan kamu ngambil business law atau yang skill aja deh, jangan ngambil yang akuntansi," katanya gitu. Ya udah, terus aku ngambil yang business law, terus aku sekolah di sini. Terus itu tips yang pertama, linear. Terus yang Oke. kedua, tipsnya, eee, AAS itu intinya adalah dia mau ngasih beasiswa ke orang-orang yang mau balik lagi ke Indonesia dan berkontribusi di Indonesia. Jadi Jadi harus kalau dipikirin tuh. Nanti heeh, kalau jadi harus bisa. dipikirin. Nanti kalau Jadi jangan misalkan kayak nggak boleh ya, nggak boleh kalau misal nanti aku mau stay-nya di luar negeri aja selalu iya, meskipun lulus sekolah heeh. maunya nggak gitu ya, nggak boleh ya? Nggak boleh dan nggak boleh career oriented banget. Kita harus kayak memberikan kontribusi ke Indonesia kayak gimana. Karena pertanyaannya kayak gitu, apa yang Anda lihat, constraint apa nanti kalau misalnya Anda mencapai karir itu, apa yang bisa Anda berikan ke Indonesia kayak gitu. Jadi kita harus pikirannya tuh jangan jangan yang kayak bluffing gitu ya, Peres maksudnya banget jangan ya. kayak kayak saya ingin menyelamatkan Indonesia kayak gitu jangan. Tolong, aduh itu Harus bohong itu balance namanya. balance juga. Masuk akal lah, Mas harus masuk akal Iya, juga ya. iya, kayak yang kecil-kecil aja, yang kecil aku ingat banget dulu tipsku apa ya, aku bilang kalau, "Oh, aku punya banyak banget junior dan mereka tuh sangat eager buat sekolah dan kalau misalnya aku dapat beasiswa ini aku kan kayak memberikan tips untuk mereka, ngajarin." Ya itu kan hal-hal yang simpel Oh sebenarnya. gitu ya, bahkan nggak ada Iya, hubungannya sama waktu itu kan kerjaannya apa ya, pajak ya, nggak ada hubungannya sama iya. itu padahal ya? Ada yang dihubungin sama itu, cuma Oh, aku pilih kayak prioritasnya 1, 2, 3 top kan dibilang apa yang Anda akan lakukan, 3 hal yang Anda lakukan ketika Anda kembali oh, nanti oke. ke Indonesia. Terus yang Mm. 1, 2, 3 prioritasku apa, kayak gitu. Oh, oke oke. Ini sebenarnya kalau misalkan teman-teman duta wisata gitu mungkin sudah familiar ya kayak gini, Iya karena iya iya. karena ada ininya, harus ada apa istilahnya ya, kontribusinya, tapi juga Mhm, nggak kontribusi tok, tapi nggak munafik untuk diri sendiri juga harusnya sih ada gitu ya. bener banget, bener. Oh, oke oke. Terus Lucu. Kakak kan Terus? bilang kalau misalnya, AAS tuh lebih kayak PNS oriented ya, itu sebenarnya nggak juga, teman-temanku di sini banyak banget yang bukan dari PNS, dan mereka Hmm, tuh kayak kerja di NGO, bahkan bahkan kayak ada di, Mbak tahu The Besto nggak? apa? The Besto. The Besto tuh salah satu franchise makanan paling Mhm, terkenal di Jakarta, kayak mhm. McD, Oke. semacam McD itu. Mhm. Nah, temenku dari The Besto itu keterima. Oh, oke. Jadi Jadi yang dilihat tuh kayak wirausahanya, skill-nya, organisasinya, kayak gitu-gitu. dan mungkin dedikasinya itu ya sebenarnya. Iya, heeh. Alasannya, terus kemudian kalau nanti kalau udah selesai dapat ilmu itu mau diapain ilmunya gitu aja ya. Iya benar banget. Oke. Tipsnya 2 itu, mungkin ada lagi? Eee, dan ketika wawancara ya, Mhm, mereka tuh nggak akan jauh-jauh kok. Wawancaranya pasti sama, satu profesor dari Indonesia, satu profesor dari Australia, dan mereka mhm. akan benar-benar nanya seputar esai Anda di situ. Di mana Anda mempertahankan pendapat dan mereka tuh kayak ngobrol-ngobrol biasa gitu, jadi nggak usah nervous. Kalau Anda menguasai bahan esai yang Anda tulis, pasti nggak Mhm. akan ada masalah. Dan fun fact-nya, ini tuh yang kedua loh, saya pernah gagal. Oh Yang gitu? pertama gagal heeh, yang pertama gagal udah tahap terakhir, terus habis itu yang kedua masukin lagi dan alhamdulillah baru lolos dan emang susah AAS tuh karena nggak apa ya, bukan nggak ketebak. Jadi kayak mereka itu kayak kemarin tuh berapa ribu ya, sekitaran 10 ribuan atau 15 ribu waktu zamanku tuh. Yang daftar Banget. yang keterima cuma 200. Jadi emang kapasitasnya kecil, cuma Tapi yang dia daftar ya banyak banget. iya, dan enaknya adalah, ya itu tadi benefit-nya karena kita terkaitnya sama pemerintah Australia, jadi mereka kasih cover-nya banyak banget, bener. Kita tuh kayak udah ada jaminan gitu, anak AAS, oh AAS, jaminannya kementerian sini, the Fed Oh, itu. oke oke. Aduh, ngomong-ngomong soal kegagalan nih, waktu itu berarti apa yang dilakukan setelah gagal? Apakah sedih-sedih aja atau terus, nggak mau AS lagi ah, mau nyoba yang lainnya ah, tapi kenapa nyoba AS lagi dan, atau gimana? Kenapa waktu itu waktu gagal terus pengen nyoba lagi nggak nyerah aja gitu?
Iya ya, waktu itu kenapa ya? Gimana sih? Saya juga nggak tahu. Oh iya, karena jaraknya pendek ya. Jadi pengumumannya waktu itu sekitaran bulan Juli Agustus, mereka buka lagi Februari. Jadi jaraknya tuh udah pendek. Dan Mm-mm. waktu itu tuh karena aku lagi proses AAS, LPDP-nya buka, aku nggak bisa daftar LPDP di tahun yang itu. Karena udah daftar Oh, AAS kan, ini nggak boleh. Di tempatku tuh kalau misalnya udah lagi dalam tahap proses daftar beasiswa ini, kita nggak boleh daftar beasiswa lain. Nah, pas tahun berikutnya, balik lagi AAS yang duluan kan. Jadi, emang masalah timing aja sih sebenarnya. mm-mm. Nggak ada, ya LPDP sebenarnya aku juga nggak daftar karena timingnya tadi nggak boleh gitu. Oh, oke. Terus ngomongin tentang bahasa Inggris nih. Kalau Hmm, misalkan kan ada orang yang tuh bahasa Inggrisnya tuh bagusnya pada saat nulis aja. Jadi waktu ngomong tuh hmm, kayak nggak terlalu bagus gitu. hmm, hmm. Tetap mungkinkah dia lolos tes wawancaranya meskipun ya kelihatannya isi oke dan lain sebagainya, tiba-tiba waktu wawancara tuh gagu gitu, bingung, Aku gagu. mendok Yang gitu. kedua itu aku yakin banget kalau aku tuh nggak lulus. Masa Sumpah, aku tuh sih? susah banget. Iya, mereka tuh pertanyaannya itu aneh gitu loh. Dan kalau misalnya ingat pewawancaranya berapa? Ada 2, profesor dari Mm, Indonesia dan profesor dari Australia. Ketika oke. kita gagu ngomong pakai bahasa Indonesia aja, kan nanti ada profesornya. Oh gitu, nggak masalah kalau misalnya yang Nggak nanya apa-apa. profesor dari Australia sekalipun, terus Hmm. deg-degan, terus nervous dan lain sebagainya, tiba-tiba, aku nggak ngerti mau ngomong apa nih, Ya iya, tiba-tiba nggak disambung apa-apa. pakai bahasa Indonesia gitu. Iya, mereka tuh baik banget, baik. Yang penting kan tuh kita bisa mempertahankan pendapat, yang penting tuh kita bisa kayak menjual diri kita, maksudnya menjual diri bukan dalam negatif derogatory ya, Mhm. tapi kayak, "Oh ini loh saya yang akan memberikan kontribusi yang baik untuk Indonesia ketika saya pulang nanti," gitu. Dan jangan takut, jadi dinilai, kan tadi kita bilang kan IELTS-nya itu menentukan semuanya. Mhm. Sebenarnya dia menentukan berapa lama Anda harus les nanti di IELTS itu, Indonesian Australian Hmm. Language Foundation. Kalau Mhm. aku dulu cuma 9 minggu, karena yang aku tuh parahnya cuma di speaking doang, Oh yang gitu, lainnya bagus. yang tadi ya, Mhm, terus mhm. Kan ada 7 minggu, 9 minggu, 4,5 bulan, sama 6 bulan. paling lama 6 enam bulan bulan, udah paling paling parah lama tuh 6 berarti. bulan. Heeh. Selama 6 bulan itu les di situ, nggak boleh sehari pun nggak ngomong pakai bahasa Inggris. Karena orang-orang di situ semuanya ngomong pakai bahasa Inggris, jadi otomatis otomatis kita lama-lama jadi terbiasa, gitu. Berarti untuk teman-teman yang kira-kira bahasa Inggrisnya tuh nggak terlalu bagus, Mhm, tapi idenya oke, ada mhm, dedikasi yang tinggi, terus dia keterima, jangan sedih, nanti ada sekolahnya 6 bulan gitu. iya, Ya benar kan? benar banget. Terus IELTS itu nggak kayak TOEFL ya, jadi IELTS tuh Mhm. ada tips and triknya supaya lolos, dan itu tuh, eee, writing-nya aja bukan writing yang sembarang writing, tiba-tiba kayak kita nulis kayak, "Oh, jawabannya Mhm. ini, kita jawabnya ini," Mhm. enggak. Dia ada sendiri kayak structure-nya, gitu. Oke oke. Baiklah, berarti itu tadi tips dan trik untuk apply beasiswa, terus kenapa milih AS juga, karena benefitnya juga banyak. Mmm. Terus, AS ini ada untuk S1 juga nggak? Setahuku nggak ada untuk S1, tapi di luar Indonesia ada, gitu. Ya, di luar negara Indonesia tuh banyak banget, kayak AS kan fokusnya ke ASEAN ya, Asia Mhm. dan ASEAN. Dan yang di ASEAN mungkin karena jumlah penduduk Indonesia tuh banyak banget, mereka fokusnya ke S2, sedangkan kayak yang negara-negara kayak Thailand, Vietnam gitu, mereka ada S1-nya, gitu. Oh, oke. Cuma kita nggak ada, sayang banget ya. Tapi ya Mhm. udah terlalu banyak kayaknya. S1-nya Oke. juga. Mhm, Oke, baik. Setelah itu, setelah selesai semua proses kan kuliah nih. mmm. Ada semacam culture shock nggak sih ketika sampai sana atau kayak seneng banget atau norak banget atau atau gimana tiba-tiba jadi orang luar negeri terus gimana gitu? Mungkin ada itunya. Wah, syoknya pertama kali itu justru di kelas. Karena di kelas itu, kita tuh ada kayak beda banget level bukan level sih, kayak cara pengajarannya tuh beda banget. Mhm. Kita tuh di sini kayak jauh-jauh lebih approach ke dosennya. Kalau di Indonesia tuh kan kayak banyak banget dosennya yang approach anak-anaknya kayak Iya, gitu. Dan aku heeh. menemukan sistem pendidikan di Indonesia tuh agak-agak sedikit nggak praktis ya. Dosenku corona ini banyak sekali loh yang gaptek, jangankan dosenku yang ketika masuk kelas aja banyak yang nggak praktek Masa tuh nggak sih? ada. Ini Iya, mereka tuh banyak yang something apa gaptek shocking ngeliat. ya teman-teman. Soalnya aku pikir Karena kan oke profesornya orang udah tua-tua.
Oh gitu. Jadi sama aja ya kayak Mhm, guru-guru di Indonesia tuh yang udah mhm. senior juga agak-agak gaptek juga gitu. Iya, makanya. Dan kita tuh banyak yang kayak kerja kelompok, kerjanya tuh Mhm. kayak grup gitu dan critical thinking banget. Jadi bukan kalau di Indonesia kan banyak yang hafalan. Aku ngerasa banget di Indonesia tuh banyak banget yang hafalan. Oke, Aku tuh benar. dari pelajaran dari semester 1 sampai sekarang aku tuh masih ingat karena waktu itu yang kita bahas itu beda. Jadi setiap hari itu kita bahasnya kasus, terus kita bahasnya tuh kayak artikel kalau hukum kan kita bacanya kayak artikel pasal apa dan itu masih ingat karena yang kita bahas adalah caranya approach, Oh terus gitu. melihat dari sudut pandang lain. Jadi kita tuh kayak Mhm. ngelihat, oh sana opininya beda, sini opininya beda. Kita ngelihatnya dari sudut pandang sisi lain gitu. Dan eh dosennya tuh udah kayak sangat 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 terbuka soal nilai. Dia Mhm. benar-benar literally sangat terbuka. Dia bilang kalau, "Oh, saya konsesinya 100%. Mhm. 10% tuh Anda kedatangan." Kedatangan Mhm. tuh kayak misalnya kan banyak anak-anak bolos kan pasti. Iya. Terus kayak di kelas itu raise hand, terus mid semester testnya itu 25% dan mereka nanti juga upload. Nanti saya kasih benar-benar kasih tahu nanti mid semester testnya tanggal sekian, hasilnya tanggal sekian. Jadi Jadi kita bener-bener bisa dedikasi banget ya dan iya, tenanan gitu. Apa ya bahasa tenanan tuh apa sih? Bener-bener menilai satu persatu bersungguh-sungguh. mahasiswanya Dan dengan mereka tuh baik. ngasih banyak banget artikel sebelum masuk kelas. Jadi kalau misalnya kita nggak baca duluan di kelas pelongo-pelongo. Karena anak-anak yang lainnya kan udah cepet Udah baca banget. semuanya, abis itu terus Udah baca semuanya. ketinggalan gitu ya. Iya, di kelas kita tuh pelongo-pelongo. Tingkat tekanannya, pressure-nya nih dari di Indonesia sama di sana, range-nya kalau misalnya di Indonesia berapa, di sana berapa gitu? Ah, aku tekanan itu sebenarnya pressure tuh nggak ada. Dosen di sini semua baik. Dosen di sini tuh nggak ada yang dosen killer tuh nggak ada di Oh sini. ya, Semua kalau manggil tuh dan mereka tuh di sini nggak ada yang Pak, Bu, nggak ada. Kalau manggil ya Jedan manggil Kak nama ya? Vivian. Heeh, langsung Jedan Kak Vivian. Dan aku ngerasa aneh gitu kalau misalnya balik Iya lagi ke Indonesia terus bener-bener. manggil Pak, Bu. Ya itu aja yang udah tua-tua ya, Dok. Ini kayak gitu udah cepet banget balasnya. Dan pressure itu balik lagi ke kita. Jadi kalau kita sendiri ngelihat kayak wah nilai kita cuma segini, gimana caranya Hmm, ngejar kayak gitu. Tapi tipsnya adalah ketika bersungguh-sungguh nilai bakal ngikutin kok. oke. Terus ketika di Indonesia kan berarti maksudnya kalau anak beasiswa kan biasanya pinter-pinter nih. Ada nggak sih perasaan ketika sampai sana, ya ampun ternyata tuh aku nggak gitu-gitu pinter ya. Sini orang pinter-pinter semuanya gitu nggak sih? Pernah ngerasa gitu atau Hmm, sama aja gitu? aku ngerasanya tuh di sekitaran anak-anak yang ambi ya, kayak anak-anak kan di sini banyak banget ya dari segala macam Iya, countries kan. iya. Nah, anak-anak kita yang bilangnya anak-anak ambi. Anak-anak ambi ini mereka tuh model-model yang reportnya dapat HD. Di sini kan kita namanya HD di HD itu apa? High distinction, distinction, credit pass. Nah, high Hmm, distinction itu tingkat tingkat yang A lah. pengertiannya tinggi sekali. A plus kalau di Indonesia A Hmm, plus kalau. Nah, anak-anak ambi ini yang kita ngerasa kayak ih pinter banget sih orang-orang di Indonesia kayak gitu. Orang-orang di sini kok nggak kayak gitu. Jadi gitu sebenarnya ya. itu, jadi sebenarnya itu lebih kayak kita pede apa enggak sih mengungkapkan pendapat itu sih yang paling penting. Itu tuh berantem Hmm. mulu di kelas jadi. Enggak kayak gitu, Karena kalau kayak nggak gitu gini. ya nggak dapat ya poinnya ya. Kalau kalau nggak aktif itu nggak dapat Mhm, poinnya juga. mhm. Oke. Oke, tentang beasiswa udah, kehidupan di sana udah, terus cuaca. Kan di sana ada saljunya juga ya? Ah, Ada aku benci nggak sih? cuaca di sini sumpah. Cuaca. Setelah tahu dan juga lama tinggal di luar negeri, terus rasanya tuh kayak ada nggak sih perbandingan bahwa aku tetap nyaman di Indonesia sih sebenarnya gitu, atau kayaknya tinggal di luar negeri lebih enak deh, atau seperti apa? Aku suka banget tinggal di sini karena sebenarnya di sini tuh nggak enak loh. Di Indonesia tuh kita dimanjain banget. Ada Gojek, ada Aha. GoFood, ada kemana-mana, kita gampang Mhm. gitu loh. Di sini, ya ampun, aduh, berfood nih ya, $15 itu, 150.000 ongkirnya doang. So, mohon maaf, aduh, daripada kayak gitu ya, mendingan kan kita masak sendiri atau gimana. Di Oh sini tuh iya hidup ya. nggak enak loh sebenarnya, kayak kita dibuat struggle untuk mendapatkan itu. Tapi nggak tahu kenapa seneng. Hmm. Walaupun harus jalan jauh setiap hari ke public transportation, tapi pedestriannya tuh kayak capable buat kita tuh bikin comfortable gitu di jalannya enak. Terus Mhm. langitnya cerah, nggak ada polusi. Terus aku ngerasa kayak 3 bulan tinggal di sini kan Monash University itu agak suburb ya, desa. Itu Mhm. di sini tuh jarang banget ada orang dan aku ngerasa 3 bulan di sini tuh kayak paru-paruku bersih gitu.
Oh gitu ya. Kayak gitu loh, dari 3 Tapi di bulan ke sini sini kayak paru-paruku bersih, kayak enak gitu, karena nggak ada ap- polusi. apalagi corona ini kan makin sepi kan ya. Ih, sepi banget, sepi banget. Orang Makin nggak seger corona aja gitu. kita tuh udah kayak seger. Cuma waktu itu pernah bush fire sih, lo nggak yang kebakaran hutan? Setiap tahun Oh kita iya, pasti kebakaran hutan. bener bener ada Nah, yang sampai koala, kenapa kehausan dan lain mm, sebagainya itu. mm. Sebenarnya bush fire itu pasti terjadi deh, itu kayak natural proses gitu karena di Mhm. sini ekstrim banget perbedaan cuacanya. Jadi kalau musim panas bisa sampai 44 sampai 48. Di Indonesia tuh maksimal paling 33, 34, di sini 48. Oh Bisa my god. goreng telur Oh my ditelan. god. Sumpah. Sumpah beneran bisa goreng telur Terus kalau ditelan. musim dinginnya? Musim dinginnya sih nggak terlalu salju-saljunya ada di gunung. Tapi musim dinginnya Oh. tuh kayak windy. Makanya kalau kata Bram, adikku, dia kan Mhm. kuliah di Cina. Iya. Adik kita kan dia kan kuliahnya Iya. di Cina kan. Dia tuh bilang ke Maka, di sana emang nggak ada salju, nggak ada 4 derajat aja di Cina tuh udah salju. Aku tuh di sini kayak satu dua tiap hari winter kagak ada salju. Kan soalnya kita tapi windy. Anginnya Oh. kenceng banget ya ampun udah kayak kuping tuh nggak kerasa dipegang, hidung tuh nggak kerasa dipegang, dingin banget di muka. Karena kita Tap tuh deket, mhm. huh? Iya, Deket sama gunung apa tuh yang Arktik ya? mhm. Anginnya ke sini, anginnya ke Oh tempatnya gitu. kita. Jadi awal-awal datang tuh nggak pernah sakit atau apa gitu nggak? Mungkin? Kalau di sini kita ada, alhamdulillah sih nggak pernah sakit ya aku. Aku sakit sekarang. Sebenarnya nggak sakit Mmm. sih. Itu buat Maksudnya kan tadi tuh, kupikir bahwa karena ada perbedaan cuaca dan lain sebagainya dari Indonesia, terus kemudian waktu itu kan di Jakarta juga panas banget kan, banyak polusi dan lain sebagainya. Tiba-tiba di sana terus mungkin dinginnya dingin banget, terus panasnya mm, panas banget gitu, nggak mm. pernah ya kayak sakit atau apa Justru pas gitu. balik ke Indonesia aku sakit. Kok bisa? Pas balik ke Indonesianya itu aku balik sebulan sakit tiap minggu. Sakit tiap minggu nggak tahu kenapa. Aduh, tapi di sini memang beda banget. Kayak kualitas hidupnya tuh yang meningkat gitu. Walaupun kita di sini hidupnya susah, maksudnya Apa-apa kemana-mana nggak di mahal juga, cover, apa-apa mahal juga di sini makanya. jalan kaki Tapi, sering. aku tiap hari jalan kaki paling sekitar 5 kilo kali. Oke. Tapi tapi bukannya tambah kurus sama gendut saya. Oke, terakhir nih penutup podcast hari ini. Kamu kan udah nikah juga, single mom, kerja juga, punya anak. Tapi kenapa Hmm. masih semangat sekolah gitu? Sebenarnya apa sih arti pendidikan buat kamu tuh? Aku ngerasa semua wanita mau jadi ERT, mau jadi uh, wanita karir harus ngejar pendidikan. Karena pendidikannya itu penting. Kita tuh kayak terus-menerus tiap hari mendapatkan informasi dan pengetahuan, harusnya kita tuh meningkatkan kualitas hidup kita gitu. Dan aku ngerasa di Indonesia banyak banget yang nggak equal gitu, terutama yang perempuan ya. Benar. Mereka kan kayak mementingkan. Aku tuh nggak pernah bermasalah kalau misalnya mereka mau stay di rumah tuh, it's not a problem, but you still have to pursue your education no matter what gitu. Soalnya mereka kan bakal ke anak-anak kan, bakal jadi orang yang ngasih contoh ke anak-anak, nomor satu pasti ibu. Itu So, penting banget gitu. Aku jadi sih berharapnya berharapnya? semua semua wanita di Indonesia itu mereka punya kesadaran untuk ngejar pendidikan itu. Tapi balik lagi sih kadang ada orang yang berasa kalau happiness-nya mereka bukan di pendidikan, mereka happiness-nya ada di tempat lain. Ya aku nggak masalah asalkan tuh nggak nyakitin orang lain kan. Karena yang ngerti happiness kita kan kita sendiri sebenarnya ya Sebenarnya kan. iya, tapi itu nanti biasanya kalau pendidikan sih aku setuju akan berkelanjutan gitu. Apalagi kalau kita sebagai Bener wanita banget. nanti melahirkan anak, akan berkelanjutan ke anaknya gitu. Iya, dan dia nggak akan stop di situ. Jadi aku berharap sih orang-orang akan sadar, wanita-wanita akan sadar kalau mereka butuh pendidikan itu. Oke, terakhir lagi. Tadi udah Mm-mm. terakhirnya lagi apa nih? Terakhir lagi, kamu kan sudah mengalami banyak drama kehidupan ya ini. Mm-mm. Mulai yang paling seneng juga pernah, mungkin jatuh juga pernah Mm. sejatuh-jatuhnya. Terus value hidup apa sih yang paling kayak kamu pegang sampai sekarang? Karena di titik mungkin pernah di titik apa sehingga value itu kamu pegang sampai sekarang. Value hidup yang paling paling ya kamu pegang lah sampai sekarang gitu. Aku ada goalnya. Goalku tuh
dulu banyak banget kayak karir, pendidikan, dan sebagainya. Tapi sekarang aku pengen jadi orang yang passionate dan baik sama orang, kind. Karena banyak banget hal-hal yang kayak orang-orang tuh nggak sadar kalau mereka makin kesini tuh orang-orang tuh kayak bukan jadi pribadi yang baik deh menurutku. Jadi mereka tuh lebih kayak ngurusin kehidupannya orang lain, terus menyakitin orang lain, terus dia berkomentar dengan hal-hal yang buruk. Itu tuh jelek gitu. Aku ngerasa kayak sampai di titik ini, sampai di fase ini, aku udah ngelewati banyak hal yang susah di belakang. Tapi ketika aku nggak ngelewatin itu, aku nggak mungkin jadi orang yang seperti ini kan sekarang. Oke. Nggak akan jadi orang yang sekuat itu sekarang. Luar biasa. Dan jadilah orang baik. Baik. Udah gitu aja. Jadi mendingan karena dulu sudah melewati banyak hal, yang dulunya punya banyak goals, tiba-tiba sekarang kayaknya yang lebih penting adalah menjadi orang baik sama diri sendiri, sama orang lain juga impact-nya gitu ya. Oke, terima kasih ya Dia, jaga kesehatan, sukses selalu, makasih buat sharing-sharing hari ini, semoga pandemi ini segera berakhir. Lulus. Banyak, cepat lulus. Nilai bagus, lulus, karir bagus, semuanya, semoga yang terbaik lah buat dia. Thank you ya sekali lagi, bye-bye. Bye.